Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tazkia Nur Aulia Hilaliyah. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya dengan jurusan Program Studi Bimbingan dan Konseling kelas BK3B dengan NIM C198621087. Baik teman-teman semuanya yang saya hormati, saya kali ini akan menjelaskan mengenai mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan mengenai materi Muhammadiyah sebagai gerakan sosial. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasannya manusia itu pada dasarnya, pada intinya yaitu sebagai makhluk sosial, di mana manusia tidak bisa lepas atau saling berhubungan atau saling terikat antar satu manusia dengan manusia lainnya, dan itu merupakan salah satu ciri dari makhluk sosial. Nah, sebelum kita membahas mengapa Muhammadiyah disebut sebagai gerakan sosial, di sini saya akan membahas dulu awal mula atau asal muasal kelahiran Muhammadiyah sebagai gerakan sosial. Nah, di sini Muhammadiyah sendiri lahir didasarkan pada pemahaman mendalam Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap agama Islam. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini memahami bahwa beragama bukan hanya sekedar mengetahui ajaran agama Islam itu sendiri, namun melainkan bagaimana kita juga mengamalkan ajaran yang telah kita pahami tersebut. Jadi di sini Kiai Haji Ahmad Dahlan menekankan bahwa beribadah merupakan suatu pengajaran ajaran agama Islam yang dapat kita amalkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, disebutkan juga bahwa keberagamaan seorang mukmin tidaklah sempurna tanpa amal ibadah atau merealisasikan ajaran agama tersebut. Nah, selain itu juga Surat Al-Ma'un merupakan salah satu surat yang sering ditekankan atau yang sering diajarkan Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap murid-muridnya. Bahkan beliau sampai meminta kepada murid-muridnya untuk mengamalkan Al-Quran surat Al-Ma'un tersebut dengan cara yaitu mengumpulkan anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan gelandangan-gelandangan yang ada di sekitar tempat tersebut untuk diberikan pendidikan dan untuk disantuni. Subhanallah, begitu mulianya niat serta visi misi yang dimiliki oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan tersebut. Nah, semangat itulah yang menjadi dorong bagi murid-murid Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan salah satunya yaitu Haji Sujak yang ingin mendirikan PKO, yaitu Penolong Kesengsaraan Umum. Nah, setelah berdirinya PKO tersebut, maka mulai berkembang dan mulai menjadi rumah sakit PKO Muhammadiyah. Nah, Sujak ini berpikir, kenapa orang non-muslim atau kolonial Belanda pada saat itu yang dapat mendirikan rumah sakit, rumah miskin, dan rumah yatim hanya karena dorongan rasa kemanusiaan saja tanpa didasari oleh rasa tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Sujak pun mulai tergugah semangatnya untuk mendirikan rumah sakit, pendidikan, penolong kesengsaraan atau hal yang berbau sosial untuk didirikan, sehingga pada dasarnya bangunan-bangunan tersebut didirikan atau bantuan-bantuan tersebut didirikan tidak semata-mata hanya kemanusiaan saja, namun adanya rasa tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan Sujak ini berpikir, jika umat non-muslim saja mampu untuk mendirikan rumah sakit atau posko-posko, maka di sini Sujak berpikir, mengapa umat Islam tidak mempunyai landasan agama seperti yang tertera di dalam Quran surat Al-Ma'un, tetapi tidak dapat melakukannya. Maka dari itu Sujak mulai memotivasi dirinya dan memotivasi orang-orang sekitar untuk mendirikan posko-posko sosial. Sosial itu merupakan bagian dari dakwah. Nah, dakwah itu sendiri memiliki arti yaitu panggilan, seruan, atau ajakan. Nah, atau sering dikatakan bahwa dakwah adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
sesuai dengan garis akidah, syariat, dan akhlak Islam. Nah, di dalam dakwah itu sendiri terdapat beberapa jenis atau model dakwah. Yang pertama yaitu dakwah bilisan, di mana dakwah bilisan ini yaitu dakwah yang diserukan atau mengajak orang-orang melalui lisan atau ucapan, seperti misalnya ceramah, khutbah, dan lain hal sebagainya. Dan model dakwah yang kedua yaitu dakwah bil kalam. Nah, dakwah ini merupakan dakwah melalui tulisan, seperti adanya jurnal, berita, buletin, surat kabar, dan lain hal sebagainya. Dan jenis dakwah yang ketiga yaitu dakwah bil hal. Nah, dakwah ini merupakan dakwah yang dilakukan secara melalui kegiatan-kegiatan langsung, seperti tadi adanya baksos, pengobatan gratis, pemberdayaan ekonomi, pendidikan gratis, dan lain hal sebagainya. Nah, materi dakwah ini sendiri tidak terbatas pada persoalan agama saja, seperti akidah, ibadah, akhlak, tetapi juga di sini dakwah meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Nah, penyesuaian materi dakwah dengan kehidupan manusia ini merupakan keniscayaan sebagai upaya menjadikan agama Islam dapat memberikan jawaban atau memberikan solusi terhadap kehidupan manusia. Jadi di dalam dakwah ini tidak hanya menyerukan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, namun di sini juga kita di dalam dakwahnya menyerukan untuk bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Baik teman-teman, seperti itu mengapa Muhammadiyah itu sendiri disebut sebagai gerakan sosial, karena pada dasarnya Kiai Haji Ahmad Dahlan pun dahulu kala memiliki visi dan misi bahwasanya kita sebagai umat Islam tidak hanya mementingkan ajaran Islam saja, namun kita juga harus dapat mengamalkan ajaran yang kita miliki, seperti bagaimana kita bertindak terhadap orang lain, bagaimana kita berperilaku terhadap orang lain, seperti dan lain hal sebagainya. Nah, seperti contoh gerakan Muhammadiyah sebagai gerakan sosial, yaitu di mana didirikannya pendidikan Muhammadiyah di Indonesia yang begitu banyaknya, seperti salah satunya tempat ini, salah satunya yaitu yang saya tempati pada saat ini, yaitu Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, dan itu merupakan salah satu contoh dari bahwasanya Muhammadiyah merupakan salah satu gerakan yang peduli akan kepentingan serta peduli akan lingkungan sosial dan bermasyarakat. Nah, teman-teman, mungkin dicukupkan sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila terdapat tutur kata yang salah atau kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.